Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Karya salibmu memberi hidup baru, Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu, yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Halo, selamat pagi siswa-siswi Sekolah Dian Harapan Makassar. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai cepel kita pada pagi hari ini, Miss mau ajak kita semua bangkit berdiri dulu ya. Oke, mungkin boleh dukung teman kiri kanannya untuk berdiri. Sudah semuanya? Ya, sekarang boleh tos kiri kanan kamu. Tosnya gini aja ya, bilang semangat untuk hari ini. Oke, silahkan. Kalian boleh tos satu sama lain.
Oke sudah. Nah untuk memulai chapel kita pada hari ini, Miss mau ajak kita bersatu dulu di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, bersyukur karena pagi ini kami boleh hadir di kelas bersama-sama dengan wali kelas kami, dengan teman-teman kami juga. Tuhan, kami akan memulai chapel kami pada hari ini. Tuhan berkati setiap pikiran dan hati kami, biarlah kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, dan biarlah puji-pujian kami hanya berpusat pada Kristus saja. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, masih tetap dalam kondisi berdiri ya. Mari kita angkat pujian kita, kunaikan syukurku. Luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Semoga pujian tadi boleh benar-benar kita panjatkan ya atas syukur kita buat Tuhan, karena memang Dialah yang layak disembah. Nah mungkin kalian boleh duduk kembali ya, mempersilahkan kalian untuk duduk, dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Oke, mari siapkan hati dan pikiran kita ya anak-anak untuk boleh fokus dan konsentrasi dalam mendengarkan firman. Mari kita angkat pujian Above All.
above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Halo Sekolah Dian Harapan, selamat pagi anak-anak SMP dan SMA Dian Harapan yang Miss Elis kasihi. Kita ketemu lagi di dalam chapel di hari Jumat pagi ini dan kita mau sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan kehidupan. Kita tadi sudah berdoa ya, jadi sekarang kita mau langsung masuk ke perenungan firman Tuhan kali ini yang diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 46. Karena bagian di Yohanes pasal 11 ini sangat panjang, maka nanti kita tidak akan membaca semua ayatnya, tapi Miss Elis akan pilih beberapa ayat yang akan bisa kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita melihat video yang satu ini ya, supaya kita bisa melihat
gambaran keseluruhan tentang kisah di dalam Yohanes 11 ini. Mari kita lihat bersama-sama. Tuhan, seandainya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di mana dia kamu baringkan? Tuhan, datang dan lihatlah. Lihat betapa ia mengasihi Lazarus. Ia dapat mencari ikan yang buta. Kenapa dia membiarkan Lazarus mati? Angkatlah batu itu. Tuhan, Kau tahu sudah 4 hari Lazarus mati. Mungkin jasadnya sudah berbau busuk. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus sudah melakukan mujizat sebelumnya, tetapi membangkitkan orang mati, itu sungguh-sungguh mustahil. Bapa, aku bersyukur kepadamu karena mendengar aku. Aku tahu engkau selalu mendengarku. Aku mengatakannya agar mereka percaya engkaulah yang mengutus aku. Lazarus, keluarlah. Ada mumi! Itu bukan mumi, Gizmo. Itu Lazarus. Yesus baru saja membangkitkannya. Mustahil! Tidak mustahil. Itu mujizat. Buka ikatannya dan biarkan ia pergi. Kaulah nabi itu. Ia yang membuat mujizat seperti ini benar-benar Mesias. Baik, kita tadi melihat ya peristiwa ketika Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Betapa itu sungguh peristiwa yang benar-benar terjadi dan bukan hanya cerita isapan jempol belaka ya. Itu benar-benar terjadi peristiwa itu dan banyak saksi mata yang melihat mukjizat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, orang yang sudah mati selama 4 hari. Yang sepertinya tidak mungkin lagi dilakukan ya, tetapi kita melihat tadi ya, itu benar terjadi, tidak mustahil dan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Kita mau lihat beberapa bagian ayat ya di dalam pasal ini. Kita lihat ayat yang ke-20 sampai ke-27. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab jawab Marta ya. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sekali lagi Miss ulangi respon dari Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi bisa kita lihat ya, di dalam bagian ini ada pernyataan Yesus yang sangat penting bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan respon Marta pada saat itu, dia percaya ya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia membawa keselamatan kekal bagi mereka yang percaya. Bagian yang selanjutnya di dalam Yohanes 11 ayatnya yang 39 sampai 43. Mari kita baca, kita simak bersama-sama. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan kalian lihat tadi ya di dalam video apa yang terjadi selanjutnya. Betul-betul Lazarus keluar dari gua itu dan dia hidup kembali. Orang banyak saat itu menyaksikan peristiwa itu dengan takjub. Ya, mereka kaget sekaligus takjub pada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mau mengajak kita semua untuk melihat beberapa hal ya. Di dalam kisah Lazarus dibangkitkan ini kita melihat ada relasi Yesus dengan Lazarus, Maria dan Marta. Mereka memiliki relasi yang sangat dekat. Ya. Nah, ketika Lazarus sakit kemudian diberitakan bahwa kemudian meninggal ya, pasti ada rasa kesedihan ya. Begitu pula kita sendiri kalau kita memiliki relasi yang dekat dengan seseorang, mungkin dengan orang tua atau saudara atau keluarga kita yang relasinya dekat, ketika mendengar berita bahwa mereka sakit atau mereka dipanggil Tuhan, pasti ada rasa sedih, ada rasa kehilangan, karena kedekatan secara emosional. Yang berikutnya, ketika Yesus tahu Lazarus sakit, ya justru Yesus menunda untuk menjumpainya. Nah, kenapa begitu ya? Sudah tahu ini mereka dekat ya, relasinya dekat, tetapi ketika Yesus tahu bahwa Lazarus sakit, Yesus menunda untuk datang menjumpai Lazarus. Kira-kira kenapa? Ya, karena Yesus memiliki rencana, anak-anakku ya, memiliki rencana yang besar untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tadi di bagian firman Tuhan yang kita baca ya, Yesus melaksanakan mukjizatnya, melakukan misinya, semua itu hanya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Supaya orang-orang ya di sekitar itu melihat kemuliaan Allah dan menjadi percaya kepada kuasa Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang melakukan mukjizat tadi. Kemudian berikutnya, sebelum peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus itu kita lihat di sana Yesus menangis ya. Kenapa Yesus menangis?
ya. Yesus pada saat itu memahami bahwa orang-orang di sekitarnya, Maria, Marta, sungguh bersedih. Dan Tuhan Yesus juga melihat ya sisi emosionalitas mereka. Yesus paham. Yesus ikut merasakan kedukaan dan penderitaan manusia karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi dalam wujud manusia. Jadi meskipun Tuhan Yesus adalah 100% Allah, tetapi dia juga sekaligus 100% manusia. Sehingga Tuhan Yesus pun memiliki perasaan seperti yang dirasakan oleh manusia. Jadi pada saat peristiwa itu Yesus pun merasa sedih. Jadi Yesus juga ikut menangis bersama-sama Maria, Marta dan juga orang-orang di sekitar itu, ya, di sekitar tempat itu. Nah, akhirnya ya at the end yang kalian lihat finalnya adalah Yesus melakukan mukjizat ini. Yesus sudah banyak ya, sebelumnya sudah banyak melakukan mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi Yesus membangkitkan orang mati ini baru pertama kali dia lakukan, yaitu Lazarus ini yang dibangkitkan dari kematian. Nah, banyak orang yang melihat peristiwa itu, banyak saksi mata di tempat itu yang akhirnya menjadi percaya pada kuasa Allah. Aku, cerita Allah apa yang kita bisa pelajari pada kisah ini? Kita bisa melihat ya bahwa Allah sangat-sangat mengasihi manusia. Allah teramat sangat mengasihi kita manusia sehingga Allah mengutus putra tunggalnya ya Yesus Kristus sebagai kebangkitan dan hidup. Sehingga barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Itulah kisah cinta yang begitu indah antara Allah dan manusia. Betapapun kita sudah berdosa, betapapun kita sudah tidak setia, kita dirusakkan oleh yang namanya dosa. Tetapi Allah kita tidak pernah berubah. Allah yang dulu dan sekarang adalah Allah yang sama, yang sangat mengasihi kita sehingga merelakan ya putra tunggalnya turun ke dunia untuk membangkitkan kita, menebus kita dari maut sehingga kita memiliki kehidupan kekal. Nah, kita bisa mempelajari beberapa hal ya di sini ya. Kita lihat bahwa ternyata Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Ya, Tuhan Yesus menjalani hidup demi kemuliaan Bapa. Tadi kalau kalian lihat ya, dia melakukan semuanya itu dengan satu misi supaya memuliakan Allah Bapa yang di surga. Dan Kristus pun demikian ya, Tuhan Yesus pun juga mengalami kemenangan dan kemuliaan di atas peristiwa salib itu ya, melalui peristiwa salib itu. Kristus sendiri sudah membuktikan bahwa ketika dia menjalankan pekerjaannya demi kemuliaan Bapa, maka Tuhan Yesus pun juga mengalami kemuliaan dan kemenangan di atas kayu salib ya. Dan ini juga bukan cerita isapan jempol. Ini benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu. Kristus yang wafat di salib tetapi menang atas maut dan dimuliakan karena dia sudah menggenapi misinya untuk menyelamatkan manusia. Ya, kemudian kematian itu tidak bisa mencegah Yesus memperoleh kemenangannya. Ya, buktinya adalah apa? Buktinya adalah salib Kristus justru menjadi puncak kemuliaan Kristus. Ya, jadi maut itu tidak ada apa-apanya. Ya, karena sudah dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Karena peristiwa salib itu ya yang sudah dilakukan, yang sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus di dunia. Nah, dari dua poin ini akhirnya kita menemukan satu poin yang penting ya di sini, bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dan jika kita percaya kepadanya, maka kita akan dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Maut tidak lagi berkuasa atas kita. Ya, manusia umurnya terbatas. Kita suatu saat bisa mati. Kita nggak tahu umur kita sampai di usia berapa. Tetapi meskipun kita mati, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus,
akan tetap mendapatkan kehidupan yang kekal, karena maut tidak berkuasa atas diri kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita belajar beberapa hal di sini, anak-anakku. Yang pertama adalah tidak ada apapun yang dapat menggagalkan pekerjaan Allah di dalam diri kita. Ya, kalian lihat tadi kisah Lazarus. Meskipun dia sudah mati 4 hari, yang meskipun secara logika manusia sudah busuk ya, sudah berbau, tetapi rencana Allah untuk Lazarus hidup kembali tidak gagal kan ya? Tidak mustahil. Ya, jadi begitupun juga kita ya saat ini. Mungkin saat ini kita belum mengalami kematian seperti Lazarus, tetapi mungkin saat ini kita merasa gagal, kita merasa tidak berdaya. Tetapi percaya anak-anakku bahwa ketika kita ada di dalam penyertaan Allah ya, tidak ada apapun yang akan menggagalkan pekerjaan Allah di dalam diri setiap kita. Gitu ya. Dan poin kedua, Allah punya rencana. Ya, dia berjalan dengan kita semua, dia berjalan denganmu dan merasakan apa yang kamu rasakan. Mungkin kalian saat ini merasakan kesedihan, merasakan duka cita mungkin karena kehilangan orang-orang yang kalian cintai, kalian sayangi. Mengalami berbagai pergumulan. Ya, tetapi tidak apa, karena bagian ini, perasaan-perasaan, emosi-emosi negatif yang saat ini sedang kita rasakan, ini adalah bagian dari rencana Allah. Ya, ingat ya, bahwa setiap kita punya rencana yang Allah sudah tetapkan, rencana yang baik dalam hidup kita. Dan tidak ada apapun yang bisa menggagalkan pekerjaan Allah atas diri kita. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir, anak-anakku. Meskipun saat ini kita sedang bergumul, kita sedang sedih, kita sedang dalam rasa duka cita, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Nah, maka respon kita adalah mestinya kita tetap percaya dan selalu memiliki pengharapan itu di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah di bawah kuasanya Allah, anak-anak. Jadi kita perlu memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah, ya, memberikan usaha-usaha yang terbaik karena Allah melihat setiap apa yang kita lakukan. Jadi kita mesti selalu sekehendak Allah apapun yang kita perbuat. Karena ketika kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, Allah melihat. Ketika kita melakukan seperti yang dikehendaki Allah, Allah pun akan melihat itu dan memperhitungkan itu. Sehingga Dia nantinya akan memberkati kita, berkuasa atas usaha-usaha yang kita lakukan. Jadi apapun keadaan kalian saat ini, kita harus tetap percaya ya, dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan kehidupan dan keselamatan. Ya, kita coba lihat ya beberapa aplikasi yang bisa kita lakukan untuk hari-hari ke depan. Ya, yang pertama adalah mari kita percaya kepada Yesus. Ya, kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, dan juga menjauhi dosa, ya, supaya kita terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam kondisi apapun, mari kita tetap percaya kepada Kristus, ya. Dan juga kita perlu memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Kita perlu memiliki relasi di dalam doa, dalam saat teduh. Ya, kita juga bisa melakukan ibadah di gereja. Atau ketika kalian mau ya punya motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, bisa ya kita melayani Tuhan di dalam komunitas kita. Dan juga yang paling penting adalah seperti orang-orang yang melihat mukjizat Lazarus dibangkitkan tadi ya. Ketika kita sudah melihat kebaikan Tuhan, memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan Yesus, nantinya kita juga bisa bersaksi tentang Kristus, tentang kuasanya, tentang kemuliaannya, tentang kemenangannya, bahwa Kristus adalah jalan kebangkitan dan kehidupan. Kristus yang akan menyelamatkan kita ya, membawa pada keselamatan kekal. Dan poin yang terakhir adalah yang bisa kita lakukan adalah tetap sabar di dalam pergumulan kita. Ya, mungkin saat ini kita mengalami pergumulan, ada kesedihan, ada duka cita, atau apapun itu emosi-emosi negatif yang sekarang sedang kalian lakukan.
sedang kalian rasakan ya, tetap sabar, tetap percaya, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Ada pengharapan selalu di dalam Tuhan Yesus. Dan kita juga setia dalam melewati proses yang tidak mudah itu. Ya meskipun tidak mudah, tetapi it's okay, nggak apa-apa, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah sendirian, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Beberapa waktu yang lalu, Miss Alice pun juga mengalami kedukaan. Ya, pada bulan Maret, Papa Miss Alice dipanggil oleh Tuhan. Kami tidak pernah, jarang mendengar dia sakit berat atau sakit yang kronis ya, tetapi dalam waktu yang agak mendadak ya, cukup cepat sekali Tuhan sudah memanggil dia. Ada duka pada saat itu, ada rasa sedih pada saat itu. Kenapa Miss Alice tidak punya waktu yang lebih lagi untuk membahagiakan Papa, untuk menyenangkan Papa. Ya, Miss Alice seperti merasa sendirian. Karena mamanya Miss Alice sudah 20 tahun yang lalu dipanggil Tuhan ya, pada saat itu juga Miss mengalami kedukaan. Dan pada beberapa bulan yang lalu Papa yang dipanggil Tuhan. Jadi Miss sempat merasa waktu itu sendiri gitu ya. Saya tidak punya orang tua lagi. Saya yatim piatu. Tetapi apa yang bisa membuat Miss Alice merasa semangat lagi? Miss Alice ingat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saya memiliki Bapa yang kekal. Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang sudah memberikan nyawanya buat saya dan semua orang yang percaya. Maka saya tidak pernah merasa sendiri. Miss Alice punya Bapa yang kekal. Meskipun tidak ada lagi orang tua secara fisik di dunia, tetapi Miss Alice tidak pernah kehilangan kasih orang tua melalui Bapa di surga. Tuhan Yesus yang sudah mencintai Miss Alice apa adanya, bahkan memberi harapan untuk kehidupan kekal. Ya, jadi meskipun papa mama sudah tidak ada bersama-sama Miss di dunia ini, tapi Miss percaya papa dan mama sudah mengalami kebahagiaan kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Jadi Miss berharap juga kalian semua anak-anakku dalam menjalani proses hidup yang saat ini mungkin tidak mudah, tetapi percayalah kita punya pengharapan di dalam Kristus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih yang sebesar-besarnya buat kita. Dia mati tetapi bangkit dan dipermuliakan. Dan dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya, semoga kita semua bisa melewati proses hidup yang tidak mudah ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, Tuhan Yesus sudah membayar dengan harga yang sangat tinggi ya. Ia memberikan hidupnya, ia menderita sehingga kita bisa hidup selamanya dengan Allah. Maka mari kita sama-sama percaya pada Yesus Kristus ya, yang adalah Sang kebangkitan dan kehidupan. Supaya di akhirnya nanti pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ataupun ketika kita nanti sudah habis waktu kita di dunia ini, kita bisa bersama-sama merasakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, di dalam surganya yang kekal dan abadi. Amin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Chapel, mengikuti Chapel dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan Yesus yang menjadi kebangkitan dan kehidupan atas hidup kami saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan semakin menguatkan iman kami dan kami terus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala mukjizat pekerjaan di dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami belum melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Namun bantulah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk kami tetap terus percaya dan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kami, anak-anak-Mu saat ini. Bapa, kami mau serahkan
Anak-anak SMP dan SMA Dian Harapan saat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap yang mereka lakukan, mereka usahakan, mereka upayakan, dan Tuhan membuat mereka berhasil dalam setiap apapun yang mereka lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anakku semua, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.